Udara Paris terasa berbeda di kulit Alina. Tajam, dingin, namun membawa aroma roti yang baru dipanggang dan parfum mahal yang samar-samar tertinggal di trotoar. Dari jendela suite hotel mereka yang menghadap ke Avenue George V, kota itu terbentang seperti permadani cahaya yang berkelip. Menara Eiffel, ikon agung yang sejauh ini hanya dilihatnya di film dan majalah, berdiri kokoh di kejauhan, puncaknya menusuk langit senja yang berwarna ungu kebiruan. Semuanya persis seperti yang ia bayangkan, bahkan lebih mewah. Terlalu mewah. Ia merasakan sentuhan lembut di pinggangnya. Danu memeluknya dari belakang, meletakkan dagunya di bahu Alina. Bagaimana, sayang? Kamu suka? Aku bilang juga apa? Paris adalah kota kita. Alina memaksakan seulas senyum. Indah, Danu. Ini luar biasa. Ia tidak berbohong. Tempat itu memang luar biasa. Suite hotel itu lebih besar dari apartemennya di Jakarta. Marmer dingin melapisi lantai kamar mandi, keran airnya berlapis emas, dan jubah mandinya terasa seperti awan. Sebotol sampanye mahal sudah menanti di atas meja, dingin dalam ember perak yang berembun. Tapi rasa tak nyaman mulai merayap di dalam hatinya. Dingin seperti es di dalam ember itu. Semua kemewahan ini dibayar dengan kartunya. Kartu kredit platinum tanpa batas yang ia peroleh dari hasil kerja kerasnya membangun bisnis desain interior dari nol. Tentu saja luar biasa. Keluarga Hartono tidak pernah memilih yang nomor 2. Suara Bapak Hartono menggelegar dari ruang duduk suite. Ia sedang menuang sampahnya ke dalam 4 gelas flute dengan gerakan yang seolah-olah sudah ia lakukan ribuan kali. Padahal Alina tahu betul. Ini adalah perjalanan pertama mereka ke Eropa. Ibu Ratih, Ibunda Danu, terkekeh pelan dari sofa bludru. Ia sedang mengamati bros berlian yang baru saja mereka beli di Galeries Lafayette dalam perjalanan dari bandara. Betul, Pak. Alina kan calon menantu kita. Tentu harus merasakan yang terbaik. Anggap saja ini latihan. Alina. Latihan untuk menjadi Nyonya Danu Hartono. Alina merasakan pelukan Danu sedikit mengerat. Ia tahu Danu merasakan ketegangannya. Ibu hanya bercanda, sayang. Bisik Danu di telinganya. Suaranya lembut dan menenangkan seperti biasanya. Itu adalah senjata andalan Danu. Setiap kali orang tuanya mengatakan sesuatu yang membuat Alina tidak nyaman, Danu akan selalu ada untuk meredakannya. Membuatnya merasa bahwa ialah yang terlalu sensitif, bahwa ia salah mengartikan ucapan mereka. Selama setahun terakhir, pola ini terus berulang. Awalnya, Alina mengira itu hanyalah perbedaan budaya keluarga. Keluarganya sederhana, mengajarkannya nilai kerja keras dan kerendahan hati. Sementara keluarga Danu, keluarga Hartono, adalah potret keluarga yang terobsesi dengan status dan citra, meskipun pondasi finansial mereka tidak sekokoh yang mereka proyeksikan. Alina baru menyadari hal itu secara perlahan. Mereka hidup dari utang, dari penampilan, dan sejak Danu berpacaran dengannya, mereka mulai hidup dari kesuksesannya. Ayo, kita bersulang, ajak Bapak Hartono, membagikan gelas-gelas sampanye. Untuk Paris, untuk liburan keluarga, dan untuk masa depan yang cerah. Mereka mengangkat gelas. Denting kristal yang merdu terdengar di ruangan itu. Alina menenggak sampahnya itu lebih cepat dari yang seharusnya. Gelembung-gelembung kecil meletup di lidahnya, meninggalkan rasa asam yang aneh. Ia melihat Ibu Ratih menatapnya dari atas bibir gelasnya. Matanya meneliti. Gaunmu cantik sekali, Alina. Sangat modern. Puji Ibu Ratih. Tapi nanti kalau sudah menikah, seleramu pasti akan sedikit berubah. Wanita yang sudah bersuami harus lebih anggun. Lebih keibuan. Benar kan, Pak? Bapak Hartono mengangguk setuju. Betul. Citra itu penting. Citra seorang istri pengusaha sukses harus dijaga. Alina ini aset berharga. Bukan hanya cantik dan pintar, tapi juga punya bisnis yang bagus. Kalau digabungkan dengan koneksi dan nama besar Hartono, wah, kita bisa tak terkalahkan. Alina merasa perutnya mulas. Ia bukan lagi manusia di mata mereka. Ia adalah aset. Portofolio investasi. Sebuah perusahaan yang akan segera diakuisisi melalui jalur pernikahan. Ia melirik Danu,
mencari pertolongan. Tapi Danu hanya tersenyum lebar. Bapak dan ibu terlalu bersemangat, kata Danu, merangkul Alina lebih erat seolah ingin melindunginya. Padahal rangkulannya terasa seperti jerat. Biarkan Alina menikmati liburannya dulu. Jangan bicara soal bisnis terus. Kata-kata Danu terdengar membela. Tetapi Alina tahu itu hanya strategi. Alihkan topik, tenangkan situasi, dan nanti di belakang, ia akan meyakinkan Alina lagi bahwa orang tuanya hanya bermaksud baik. Bahwa mereka hanya ingin yang terbaik untuk masa depan mereka berdua. Hari-hari berikutnya di Paris terasa seperti sebuah film yang indah namun tanpa jiwa. Mereka mengunjungi Louvre, tapi Ibu Ratih lebih sibuk mengambil swafoto untuk diunggah ke media sosial daripada mengagumi Mona Lisa. Ia menulis keterangan foto, menikmati seni bersama calon menantu kesayangan. Seolah-olah Alina adalah piala yang harus dipamerkan. Mereka berjalan-jalan di sepanjang sungai Seine, tapi Bapak Hartono terus-menerus menunjuk gedung-gedung tua yang megah dan mulai berhayal. Lihat, Alina. Suatu hari nanti, perusahaan kita bisa punya kantor perwakilan di gedung seperti itu. Hartono Co. Cabang Eropa. Kedengarannya hebat, kan? Alina hanya tersenyum tipis. Perusahaannya adalah miliknya. Ia membangunnya dengan darah, keringat, dan air mata. Nama perusahaannya adalah nama kecilnya, bukan nama orang lain. Puncaknya adalah saat mereka berbelanja di Avenue Montaigne. Ibu Ratih, dengan mata berbinar, masuk ke butik Chanel seolah itu adalah rumahnya sendiri. Ia mencoba beberapa tas, syal sutra, dan sepatu. Danu dengan sabar menemaninya, memberikan pendapat yang selalu positif. Yang ini bagus, Bu. Cocok sekali dengan ibu, kata Danu ketika ibunya mencoba sebuah tas tangan kulit berwarna merah marun. Bagus memang, NU. Tapi harganya. Ibu Ratih melirik label harga dengan ekspresi yang dibuat-buat sedih. Sudah, tidak apa-apa, Bu. Alina yang traktir, kan, sayang? Danu menoleh ke arah Alina dengan senyum paling menawan yang ia punya. Alina merasa semua mata di butik itu tertuju padanya. Pramuniaga yang anggun, pengunjung lain yang kaya raya, semua menatapnya. Ia merasa terpojok. Menolak akan membuatnya terlihat pelit dan tidak menghargai calon mertua. Menyetujui berarti membiarkan dirinya diinjak-injak sekali lagi. Demi menjaga keharmonisan, sebuah frasa yang sering didengungkan Danu, Alina akhirnya mengangguk. Ia mengeluarkan kartunya. Saat ia memasukkan nomor PIN, ia merasakan bagian kecil dari dirinya mati. Bunyi mesin kartu kredit yang mencetak struk terdengar seperti tawa mengejek di telinganya. Ibu Ratih memeluknya dengan erat. Terlalu erat. Aduh, terima kasih banyak. Ya, Nak, kamu memang calon menantu idaman. Ibu jadi tidak sabar kamu resmi jadi keluarga kami. Malam itu, di kamar hotel, Alina mencoba berbicara pada Danu. Danu, aku merasa tidak nyaman, ujarnya pelan, memastikan suara mereka tidak terdengar sampai ke kamar sebelah tempat orang tua Danu menginap. Tidak nyaman kenapa lagi, sih? Kita sedang di Paris, menikmati hidup. Apa yang salah? Tanya Danu. Nadanya sudah sedikit defensif. Ia sedang melepas jam tangan mahalnya. Hadiah ulang tahun dari Alina tahun lalu. Tentang orang tuamu. Tentang bagaimana mereka membelanjakan uangku. Ini bukan soal jumlahnya, tapi caranya. Aku merasa seperti apa? Sumber uang? Alina, jangan mulai, deh. Mereka itu orang tuaku. Mereka bahagia. Aku bahagia. Bukankah kamu juga ingin melihat aku dan keluargaku bahagia? Logika yang diputarбalikan itu selalu berhasil membungkam Alina. Danu membuatnya merasa bersalah karena merasa dimanfaatkan. Tapi mereka tidak menghargaiku. Danu, mereka menghargai uangku. Mereka melihatku sebagai investasi. Desak Alina, suaranya bergetar. Danu menghela napas kasar. Ia berjalan mendekati Alina dan memegang kedua bahunya. Tatapannya intens. Dengar. Mereka itu generasi tua. Cara mereka menunjukkan kasih sayang mungkin berbeda. Mereka hanya ingin memastikan masa depan kita aman.
Masa depan anak-anak kita nanti. Semua yang mereka lakukan itu demi kita. Coba, tolong, mengertilah sedikit. Lakukan ini untukku. Untuk kita. Ia lalu mencium kening Alina. Sebuah ciuman yang terasa seperti segel. Sebuah perintah untuk diam dan patuh. Alina tidak menjawab. Ia hanya menatap bayangannya di jendela kaca yang gelap. Di belakang pantulan wajahnya yang lelah, lampu-lampu kota Paris berkelip seperti ribuan mata yang menonton drama menyedihkan ini dalam diam. Ia merasa sangat sendirian di tengah kota paling romantis di dunia. Janji manis yang Danu tawarkan terasa semakin hambar, menyisakan rasa pahit yang pekat di pangkal lidahnya. Ia tahu sesuatu akan segera terjadi. Sesuatu yang besar. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut sekaligus merindukan ledakan itu. Hari berikutnya terasa aneh sejak pagi. Ada energi yang berbeda di udara. Sesuatu yang dibuat-buat dan penuh penantian. Danu bersikap terlalu ceria, menyenandungkan lagu-lagu cinta sambil memilih pakaiannya. Ia memilih setelan jas paling mahal yang mereka beli kemarin. Setelan yang lagi-lagi dibayar oleh Alina. Ibu Ratih dan Bapak Hartono juga sudah rapi sejak siang hari. Mereka bertukar pandang penuh arti di meja makan saat sarapan, seolah berbagi rahasia besar yang Alina tidak termasuk di dalamnya. Malam ini akan menjadi malam yang istimewa, Alina, kata Ibu Ratih, senyumnya merekah misterius. Pakai gaun tercantik yang kamu punya, ya? Alina merasakan firasat buruk. Memangnya kita mau kemana? Kejutan. Sahut Danu cepat. Matanya berbinar-binar. Kamu akan suka. Percayalah padaku. Alina tidak percaya lagi padanya. Tetapi ia tetap mengangguk. Ia memilih gaun sederhana berwarna biru malam. Gaun yang ia beli sendiri jauh sebelum perjalanan ini. Gaun yang terasa seperti dirinya. Bukan seperti karakter yang coba dibentuk oleh keluarga Hartono. Saat senja tiba, sebuah mobil sewaan mewah menunggu mereka di depan hotel. Perjalanan menuju lokasi kejutan terasa menegangkan. Danu terus memegang tangannya, tetapi telapak tangannya terasa dingin dan sedikit berkeringat. Bapak Hartono di kursi depan tidak henti-hentinya membetulkan dasinya. Sementara Ibu Ratih diam-diam merapalkan sesuatu. Mungkin doa, mungkin mantra. Mobil berhenti di dekat Taman Trocadero. Dari sana, pemandangan Menara Eiffel begitu sempurna. Lampu-lampu keemasan menara itu baru saja menyala, memandikan langit Paris dengan cahaya hangat yang magis. Tempat itu ramai, penuh dengan turis yang berdecak kagum dan pasangan yang berpelukan. Ayo, kita jalan sedikit, ajak Danu, menuntun Alina ke sebuah titik pandang yang sepertinya sudah ia siapkan. Saat itulah Alina melihatnya. Di sudut yang sedikit lebih sepi, seorang pemain biola mulai memainkan nada-nada romantis yang lembut. Di dekatnya, seorang fotografer dengan kamera besar berpura-pura memotret pemandangan, tetapi lensanya jelas-jelas mengarah ke mereka. Jantung Alina mulai berdebar kencang, bukan karena bahagia, melainkan karena panik. Ini bukan kejutan. Ini adalah sebuah pertunjukan. Sebuah penyergapan yang direncanakan dengan matang. Danu menuntunnya ke tengah-tengah panggung tak terlihat itu. Orang tuanya berdiri di sisi, tersenyum bangga seolah mereka adalah sutradara dari sebuah drama yang sukses. Beberapa orang di sekitar mulai memperhatikan mereka, berbisik-bisik dan mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam. Alina, Danu memulai. Suaranya sedikit bergetar karena gugup. Ia menatap mata Alina dalam-dalam. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku tahu kamu berbeda. Kamu kuat, kamu pintar, kamu cantik. Awalnya terdengar manis. Alina sempat berharap firasatnya salah. Mungkin kali ini, Danu benar-benar tulus. Tapi kemudian, naskah itu berubah. Aku melihat masa depan kita, dan masa depan itu begitu cemerlang, lanjut Danu. Dengan bisnismu yang hebat dan nama baik keluargaku, kita akan menjadi pasangan yang tak terkalahkan. Kita bisa mencapai apapun yang kita mau, baik secara sosial maupun finansial. Semua orang akan memandang kita dengan hormat. Perut Alina terasa seperti diaduk. Ini bukan tentang kita. Ini tentang aset.
Ibu dan bapak juga sudah tidak sabar menimang cucu untuk meneruskan warisan dan nama besar keluarga Hartono. Kamu akan menjadi ibu yang hebat, Alina. Dan aku akan menjadi ayah yang membanggakan. Kata cinta tidak pernah disebut. Kata sayang hanya menjadi pembuka. Seluruh pidatonya adalah proposal bisnis. Sebuah pemaparan visi dan misi perusahaan keluarga yang baru, dengan Alina sebagai investor utama sekaligus pabrik pewaris. Saat Danu berbicara, pikiran Alina berpacu. Ia seperti melihat kilasan film dari setahun terakhir. Saat Bapak Hartono meminjam uang dalam jumlah besar untuk proyek yang gagal. Saat Ibu Ratih memamerkan perhiasan pemberian Alina kepada teman-teman arisannya. Saat Danu meyakinkannya untuk menjadikan namanya sebagai salah satu direksi di perusahaannya, meskipun ia tidak pernah berkontribusi apapun. Semua kepingan puzzle itu kini menyatu, membentuk sebuah gambar yang mengerikan. Gambar wajah-wajah serakah yang tersenyum manis padanya. Kabut yang selama ini menutupi matanya, yang ia sebut sebagai cinta, perlahan sirna. Ia melihat Danu bukan lagi sebagai kekasihnya, tetapi sebagai seorang pialang yang sedang menjual produk investasi yang paling menguntungkan. Ia melihat Ibu Ratih dan Bapak Hartono bukan sebagai calon mertua, tetapi sebagai dewan direksi yang menunggu persetujuan akuisisi. Danu kemudian berlutut dengan satu kaki. Gerakan itu terasa canggung dan dipaksakan. Dari saku jasnya, ia mengeluarkan sebuah kotak bludru hitam. Saat kotak itu terbuka, cahaya dari menara Eiffel memantul pada sebuah berlian yang sangat besar. Berlian itu berkilau menyilaukan, tetapi terasa dingin dan tak bernyawa. Ukurannya besar, potongannya rumit, dan modelnya norak. Itu adalah cincin yang akan dipilih oleh Ibu Ratih, bukan oleh Alina. Cincin itu bukan simbol cinta. Itu adalah borgol yang dihiasi permata. Alina restu ningtyas. Ucap Danu dengan suara yang ia buat terdengar serak dan emosional. Kerumunan kecil di sekitar mereka menahan napas. Ia bisa melihat kilatan blitz dari kamera fotografer dan cahaya dari layar-layar ponsel. Maukah kau menikah denganku? Pertanyaan itu menggantung di udara Paris yang dingin. Seluruh dunia seakan berhenti berputar, menunggu jawabannya. Alina menatap wajah Danu yang penuh harap. Di belakangnya, ia melihat wajah tegang orang tuanya yang berubah menjadi senyum kemenangan. Mereka sudah yakin ia akan berkata, "Ya." Siapa yang bisa menolak lamaran semegah ini di kota seromantis ini? Tetapi yang mereka tidak tahu, kemegahan ini justru yang menyadarkan Alina. Pertunjukan ini adalah bukti akhir yang ia butuhkan. Mereka tidak mengenalnya sama sekali. Mereka tidak tahu bahwa yang ia dambakan bukanlah kemewahan, tetapi ketulusan. Bukanlah pertunjukan, tetapi kejujuran. Di dalam kepalanya, hanya ada satu kata. Sebuah kata kecil yang terasa begitu kuat, begitu membebaskan. Sebuah kata yang akan menghancurkan panggung sandiwara ini berkeping-keping. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan kekuatan baru mengalir di dalam dirinya. Kekuatan untuk merebut kembali hidupnya. Matanya menatap lurus ke mata Danu, dan di sana, untuk pertama kalinya, ia tidak melihat masa depan. Ia hanya melihat seorang pria asing yang memegang sebuah borgol indah. Waktu seakan membeku di antara detak jantung Alina. Pertanyaan Danu, "Maukah kau menikah denganku?" masih menggantung di udara, rapuh seperti kaca. Di sekeliling mereka, dunia terus bergerak dalam kebisuan yang penuh harap. Pemain biola menahan gesekannya. Fotografer membidik, menunggu momen puncak. Senyum Danu terpaku di wajahnya. Sebuah topeng percaya diri yang mulai retak di bagian tepinya. Ia tidak siap untuk jawaban selain, "Ya." Alina menarik napas. Ia tidak perlu berpikir. Jawabannya sudah ada di sana, terbentuk dari tumpukan kekecewaan, dari setiap sindiran Ibu Ratih, dari setiap proposal bisnis Bapak Hartono, dari setiap kali Danu memilih keluarganya dan mengabaikan perasaannya. Tidak. Kata itu keluar dari bibirnya bukan sebagai ledakan, melainkan sebagai bisikan yang jernih. Sebuah pernyataan yang tenang namun memiliki kekuatan setara gempa bumi. Kata itu meluncur di udara dingin Paris, kecil namun mematikan,
dan menghantam Danu tepat di dadanya. Senyumnya runtuh. Benar-benar hancur berkeping-keping. Kebingungan, lalu syok, lalu kilatan amarah melintas di matanya. Apa? Alina, kamu bercanda, kan? Ia mencoba tertawa. Suara yang keluar terdengar parau dan kosong. Ini bukan saatnya untuk bercanda. Sayang. Semua orang melihat. Alina menggeleng pelan. Aku tidak bercanda, Danu. Di sisi lain, Ibu Ratih terkesiap. Tangannya yang tadi terangkat ke dada dalam pose dramatis seorang ibu yang terharu, kini terkulai lemas. Wajahnya yang dipoles riasan tebal memucat. Bapak Hartono, yang berdiri dengan dada membusung, tampak seperti balon yang ditusuk. Bahunya merosot, dan rahangnya mengeras karena marah. Kerumunan di sekitar mereka mulai merasakan ada yang salah. Bisik-bisik mulai terdengar. Orang-orang yang tadinya merekam dengan antusias, kini menurunkan ponsel mereka dengan canggung. Suasana romantis itu menguap seketika, meninggalkan rasa malu yang pekat. Pemain biola tidak tahu harus berbuat apa, memainkan satu nada sumbang sebelum akhirnya terdiam sama sekali. Danu bangkit berdiri. Gerakannya kaku. Ia meraih lengan Alina. Cengkeramannya keras dan menuntut. Apa maksudmu dengan tidak? Jangan membuat keributan di sini. Desisnya, suaranya rendah dan mengancam. Ia mencoba tersenyum ke arah fotografer. Sebuah senyum palsu yang mengerikan. Dia hanya terkejut. Terlalu bahagia. Alina menarik lengannya lepas dari cengkeraman Danu. Sebuah gerakan kecil, namun terasa seperti deklarasi perang. Aku tidak terkejut, Danu. Aku sadar. Itu saja. Dua kata itu sudah cukup. Wajah Danu memerah padam. Campuran antara amarah dan penghinaan yang luar biasa. Ini adalah mimpi buruk terbesarnya. Dipermalukan di depan umum. Rencananya yang sempurna, pertunjukannya yang megah, hancur berantakan oleh satu kata sederhana dari wanita yang ia pikir sudah ada dalam genggamannya. Kita pergi dari sini. Sekarang, geram Bapak Hartono, melangkah maju dan praktis mendorong Danu dan Alina untuk berjalan. Perjalanan kembali ke mobil adalah arak-arakan terpanjang dan paling sunyi dalam hidup Alina. Setiap langkah terasa berat. Ia bisa merasakan tatapan mata orang-orang di punggungnya, penuh rasa ingin tahu dan kasihan. Danu berjalan di sampingnya, tidak lagi memegangnya, tetapi memancarkan aura kemarahan yang begitu pekat hingga terasa panas. Ibu Ratih dan Bapak Hartono mengikuti di belakang. Wajah mereka seperti batu. Di dalam mobil, keheningan itu pecah. Begitu pintu tertutup, kedap suara dari dunia luar. Topeng mereka benar-benar lepas. Kamu sudah gila, Alina? Bentak Danu. Suaranya memenuhi ruang sempit mobil itu. Ia tidak lagi memanggilnya. Sayang. Apa yang ada di otakmu? Mempermalukan aku seperti itu? Mempermalukan keluargaku. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, jawab Alina. Suaranya tetap tenang, yang tampaknya semakin membuat Danu marah. Sebenarnya? Cibir Ibu Ratih dari kursi belakang. Suaranya tajam dan menusuk. Kebenaran apa? Kebenaran bahwa kamu itu wanita tidak tahu diuntung? Kami membawamu ke Paris, memberikanmu liburan mewah, dan ini balasanmu? Meludahi wajah kami di depan umum. Liburan ini, kata Alina perlahan, menoleh ke belakang untuk menatap mata calon mertuanya yang menyala-nyala. Dibayar dengan uangku. Hotel ini, tiket pesawat, makanan kita, tas Chanel baru ibu, semuanya dari uangku. Pernyataan itu membungkam Ibu Ratih untuk sesaat. Wajahnya memerah, bukan lagi karena marah, tapi karena malu yang tertangkap basah. Bapak Hartono mengambil alih. Jangan memutarbalikkan fakta, Alina. Itu adalah bentuk niat baikmu untuk masuk ke dalam keluarga kami. Sebuah investasi untuk masa depan. Apa artinya semua ini sekarang? Semua rencana kita. Rencana kalian, potong Alina. Bukan rencanaku. Aku tidak pernah setuju untuk menggabungkan perusahaanku. Aku tidak pernah setuju untuk menjadi mesin ATM berjalan untuk keluarga kalian. Jaga bicaramu, raung Danu.
Mereka orang tuaku. Dan aku calon istrimu, balas Alina. Akhirnya suaranya sedikit meninggi. Seharusnya kamu membelaku. Tapi selama ini kamu tidak pernah melakukannya. Kamu hanya berdiri di sana dan membiarkan mereka merendahkanku, memanfaatkanku, seolah aku ini properti milikmu. Mobil melaju kencang melewati jalanan Paris yang gemerlap. Lampu-lampu kota yang indah terasa mengejek. Di dalam mobil, perang dingin sedang berlangsung. Mereka tiba di hotel dan berjalan melewati lobi dengan formasi yang sama. Danu di depan, menarik Alina, dan orang tuanya di belakang, seperti pengawal penjara. Untungnya lobi sedang sepi. Mereka masuk ke dalam lift berlapis emas itu dalam diam. Pantulan wajah mereka di dinding cermin lift menunjukkan 4 orang asing yang terikat dalam kebencian. Begitu pintu suite terbanting menutup di belakang mereka, ledakan yang sesungguhnya terjadi. Aku tidak percaya ini. Setelah semua yang kami lakukan untukmu, teriak Ibu Ratih, melempar tas tangannya ke sofa. Kami sudah menerimamu seperti anak sendiri. Kami sudah berbaik hati mau menjadikan perempuan sepertimu bagian dari keluarga Hartono. Perempuan sepertiku? Tanya Alina, alisnya terangkat. Maksud ibu, perempuan yang punya uang sendiri? Perempuan yang tidak perlu bergantung pada laki-laki untuk hidup? Kurang ajar, pekik Ibu Ratih. Itu maksudku. Besar kepala. Merasa punya segalanya padahal kamu tidak punya tata krama. Kamu tidak punya rasa hormat pada yang lebih tua. Rasa hormat itu harus didapatkan, Bu. Bukan dituntut, sahut Alina, ketenangannya yang tadi mulai terkikis oleh serangan verbal yang bertubi-tubi. Danu, lihat perempuan pilihanmu ini. Lihat bagaimana ia berbicara pada ibumu. Adu Bapak Hartono pada anaknya. Ini yang terjadi kalau perempuan dibiarkan terlalu bebas. Otaknya jadi rusak. Dia pikir bisnis kecilnya itu sudah selevel dengan perusahaan-perusahaan besar. Dengar, Alina, tanpa nama Hartono di belakangmu, kamu itu bukan siapa-siapa. Ironi dari pernyataan itu begitu menusuk hingga Alina hampir tertawa. Mereka, yang menumpang hidup dari kesuksesannya, berani berkata bahwa ialah yang bukan siapa-siapa tanpa mereka. Cukup, teriak Danu, menengahi mereka semua. Ia tampak frustrasi, seperti seorang manajer yang tidak bisa mengendalikan timnya. Ia menatap Alina, matanya memohon sekaligus menuduh. Alina, lihat apa yang sudah kamu perbuat. Semua jadi kacau begini. Kenapa kamu tidak bisa bilang, ya saja? Hanya satu kata. Setelah itu kita bisa bicarakan semuanya baik-baik. Alina menatapnya tidak percaya. Jadi, aku harus berbohong di depan semua orang, mengikat diriku padamu seumur hidup, baru setelah itu aku boleh punya suara? Begitu, Danu. Bukan begitu maksudku. Lalu apa maksudmu? Jelaskan padaku, Danu. Jelaskan padaku kenapa aku harus menikahi pria yang membiarkan orang tuanya menghinaku di depan matanya. Jelaskan kenapa aku harus menyerahkan hasil kerja kerasku pada orang-orang yang hanya melihatku sebagai cek berjalan. Jelaskan padaku di mana letak cinta dalam lamaranmu tadi. Danu terdiam. Ia tidak bisa menjawab, karena tidak ada jawaban. Tidak ada cinta dalam lamarannya. Yang ada hanya perhitungan. Melihat anaknya terpojok, Ibu Ratih maju lagi, seperti singa betina yang melindungi anaknya yang bersalah. Cinta? Jangan naif. Pernikahan itu bukan cuma soal cinta. Ini soal status, soal keamanan, soal masa depan. Danu sudah menawarkanmu masa depan yang bahkan tidak pernah bisa kamu impikan. Dan kamu menolaknya? Kamu benar-benar bodoh. Alina, perempuan paling bodoh yang pernah kutemui. Alina memejamkan matanya sejenak. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka adalah sebilah pisau. Tapi pisau itu tidak lagi melukainya. Sebaliknya, pisau itu memotong sisa-sisa benang ilusi terakhir yang mengikatnya pada Danu. Ia membuka matanya. Kini ia melihat mereka dengan jelas, tanpa filter cinta buta. Ia melihat 3 orang yang panik karena sumber pendapatan utama mereka terancam lepas. Mereka terus berteriak. Kata-kata mereka tumpang tindih,
memenuhi suite mewah itu dengan racun. Ruangan yang tadinya terasa seperti istana, kini terasa seperti penjara yang sempit dan menyesakan. Alina berdiri di tengah badai itu, diam. Ia tidak lagi melawan. Ia hanya mendengarkan, merekam setiap kata, setiap hinaan, dan membiarkan semuanya mengeras di dalam hatinya, menjadi bahan bakar untuk apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Pertengkaran itu terus berlanjut, berputar-putar tanpa henti seperti angin topan yang terperangkap di dalam ruangan. Setiap argumen yang dilontarkan Alina dibalas dengan 3 tuduhan baru. Logika tidak lagi berfungsi di sini. Yang ada hanyalah emosi mentah, keserakahan yang telanjang, dan ego yang terluka. Melihat Alina tidak lagi terpancing oleh serangan personal, Bapak Hartono mengubah taktiknya. Ia mencoba menggunakan pendekatan yang ia anggap sebagai bahasa yang dimengerti Alina. Bisnis. Baik, lupakan dulu soal perasaan, katanya dengan nada merendahkan, seolah-olah perasaan adalah hal sepele yang tidak penting. Ia berjalan mondar-mandir di depan Alina seperti seorang CEO yang sedang memarahi bawahannya. Mari kita bicara secara logis. Secara bisnis. Saya sudah membuat proyeksi keuangan. Alina, dengan dukungan finansialmu dan jaringan yang dimiliki keluarga Hartono, kita bisa melakukan ekspansi besar-besaran. Penggabungan perusahaan kita akan meningkatkan valuasi sebesar 40% dalam 2 tahun pertama. Apa kamu tidak mengerti angka? Ini adalah kesepakatan sekali seumur hidup. Dan kamu membuangnya begitu saja karena masalah perasaan? Ia mengucapkan kata perasaan, seolah itu adalah kata paling kotor di dunia. Perusahaanku tidak untuk dijual. Dan aku tidak sedang mencari mitra bisnis, Pak. Jawab Alina dengan tegas. Terutama mitra yang hanya punya modal nama tapi terus-menerus merugi. Perkataan itu telak mengenai sasaran. Wajah Bapak Hartono memerah. Alina tahu dari seorang teman di bank bahwa keluarga Hartono memiliki beberapa pinjaman bisnis yang macet. Rencananya mungkin adalah menggunakan uang Alina untuk menambal lubang-lubang itu. Kamu pikir kamu tahu segalanya? Hah? Anak kemarin sore, bentak Bapak Hartono, kehilangan kendali dirinya yang dibuat-buat. Kamu tidak tahu apa-apa tentang dunia bisnis yang sebenarnya. Dunia yang kejam. Ibu Ratih kembali masuk ke dalam arena. Kali ini dengan serangan yang lebih kejam dan personal. Ia menatap Alina dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan menghina. Dunia bisnis mungkin kamu sedikit tahu. Tapi dunia sebagai wanita, kamu gagal total. Lihat dirimu. Ambisius. Keras kepala. Memangnya laki-laki mana yang tahan dengan perempuan sepertimu? Hanya Danu anakku yang sabar. Hanya dia yang mau menerimamu apa adanya. Ia mendekat. Suaranya menjadi bisikan berbisa. Dengar, ya. Kodrat wanita itu di rumah. Mengurus suami, melahirkan anak. Bukan mengejar uang seperti laki-laki. Kamu sudah menyalahi kodrat. Makanya hatimu jadi keras seperti batu. Kamu pikir setelah ini akan ada keluarga terhormat lain yang mau menerima perempuan bekas seperti kamu? Tidak akan ada. Kamu akan tua sendirian, ditemani tumpukan uangmu yang tidak bisa memelukmu di malam hari. Hinaan itu begitu kuno, begitu picik, hingga Alina hampir merasa kasihan padanya. Di tengah-tengah kekacauan itu, Danu, yang sejak tadi hanya dia mendengarkan orang tuanya menyerang, akhirnya bergerak. Ia memberi isyarat agar orang tuanya diam. Ia mencoba taktik terakhir yang ia miliki, gaslighting dan manipulasi emosional. Ia menarik Alina sedikit menjauh dari orang tuanya, seolah menciptakan ruang aman palsu untuk mereka berdua. Sayang, lihat aku, katanya lembut, mencoba meraih tangan Alina, tapi Alina menariknya kembali. Jangan dengarkan mereka. Mereka kalut. Mereka hanya emosi karena terlalu menyayangimu, karena terlalu ingin kamu jadi bagian dari keluarga kita. Alina menatapnya, tidak mengatakan apa-apa. Ini semua hanya salah paham, lanjut Danu, suaranya dibuat sepelas mungkin. Ini bukan tentang bisnis, bukan tentang uang. Ini tentang kita, tentang aku dan kamu. Aku mencintaimu, Alina.
Lupakan semua kata-kata yang sudah diucapkan malam ini. Anggap saja tidak pernah terjadi. Kita mulai lagi dari awal, ya? Di sini, sekarang. Bilang, ya. Dan semua mimpi buruk ini akan berakhir. Kita akan bahagia. Aku janji. Ia menatap Alina dengan mata memelas. Mata yang sama yang dulu selalu berhasil membuat Alina luluh. Mata yang sama yang membuatnya memaafkan setiap kebohongan kecil dan setiap janji yang diingkari. Tapi malam ini, sihir itu tidak lagi bekerja. Alina melihatnya dengan jelas sekarang. Danu bukan penengah. Ia bukan korban dari orang tuanya. Ia adalah fasilitator. Ia adalah dalangnya. Ia yang membawa Alina masuk ke dalam kandang singa ini. Dan sekarang ia berpura-pura menjadi penyelamat. Upaya manipulasinya yang menyedihkan, setelah semua hinaan yang ia biarkan terjadi, adalah penghinaan terbesar dari semuanya. Itu adalah paku terakhir di peti mati hubungan mereka. Tidak, Danu, kata Alina. Suaranya dingin dan tanpa emosi. Ini sudah berakhir. Penolakan yang kedua, yang lebih personal dan final, akhirnya mematahkan kendali diri Danu. Topeng pria baik-baiknya luruh, memperlihatkan wajah asli di baliknya. Seorang anak manja yang marah karena mainannya direbut. Amarah meledak di matanya. Ia tidak lagi berbisik. Ia berteriak. Berakhir? Siapa kamu pikir dirimu bisa mengakhirinya? Setelah semua waktu dan tenaga yang sudah aku investasikan padamu. Dan kemudian, kalimat itu keluar. Kalimat yang akan terpatri selamanya dalam ingatan Alina. Kalimat yang menyegel nasib mereka semua. Kamu pikir kami mau denganmu kalau kamu tidak punya apa-apa? Sadar diri. Ia menunjuk Alina dengan jarinya. Gemetar karena marah. Tanpa uangmu, kamu itu bukan siapa-siapa. Kamu hanya perempuan biasa yang terlalu sibuk bekerja sampai lupa caranya menjadi wanita. Tidak ada yang spesial darimu. Tidak ada. Hening. Kalimat itu menggema di ruangan. Lebih keras dari semua teriakan sebelumnya. Kalimat itu menyedot semua oksigen, semua suara. Bapak dan Ibu Hartono bahkan tampak terkejut dengan kejujuran brutal anak mereka. Alina hanya menatap Danu. Tidak ada lagi air mata yang ingin keluar. Tidak ada lagi rasa sakit. Yang ada hanyalah kehampaan yang luas dan dingin. Di dalam kehampaan itu, sebuah keputusan terbentuk. Bukan keputusan yang dibuat karena amarah atau keinginan balas dendam. Itu adalah sebuah keputusan yang logis. Sebuah tindakan bedah untuk mengangkat tumor ganas dari hidupnya. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun. Perdebatan sudah selesai. Tidak ada lagi yang perlu dibuktikan atau dibantah. Kebenaran sudah terungkap dalam bentuknya yang paling jelek. Dengan punggung lurus, Alina berbalik. Ia berjalan melewati mereka. Menuju kamar tidur utama. Langkahnya mantap dan tidak tergesa-gesa. Ketenangannya yang tiba-tiba ini membuat mereka bertiga bingung. Mereka hanya bisa mematung, melihatnya berjalan menjauh. Alina masuk ke dalam kamar dan menutup pintu dengan pelan. Ia tidak membantingnya. Ia lalu mengunci pintu itu. Bunyi, klik. Dari kunci yang terpasang terdengar begitu final di tengah keheningan. Di luar, ia bisa mendengar mereka mulai berbicara lagi dalam bisikan-bisikan panik. Mungkin menyadari bahwa mereka sudah melangkah terlalu jauh. Mungkin sedang merencanakan strategi baru. Alina tidak peduli lagi. Suara mereka terdengar jauh. Seperti suara dari dunia lain yang tidak lagi menjadi bagian darinya. Ia duduk di tepi tempat tidur yang dingin. Punggungnya tegak lurus. Ia menatap lurus ke depan, ke arah cermin besar di seberang ruangan. Ia melihat pantulan seorang wanita yang tampak lelah, tetapi matanya menyala dengan cahaya baru. Cahaya baja yang dingin. Ia meraih ponselnya yang tergeletak di meja nakas. Jarinya bergerak dengan mantap di atas layar. Ibu jarinya berhenti sejenak di atas ikon sebuah aplikasi perbankan berwarna biru. Di dalam pikirannya, sebuah rencana yang jernih dan kejam mulai terbentuk. Badai telah usai. Sekarang saatnya bersih-bersih. Bunyi, klik. Dari kunci pintu kamar terasa seperti suara palu hakim yang mengetuk keputusan final. Di luar, suara-suara panik keluarga Hartono perlahan meredam.
berganti menjadi bisikan-bisikan konspirasi. Alina tidak lagi mendengarkan. Ia berada di dalam gelembung keheningannya sendiri. Sweet yang tadinya terasa sesak oleh kemunafikan, kini menjadi benteng pertahanannya. Ia tidak menangis. Matanya kering dan fokus. Amarah yang tadi membakar kini telah mendingin, berubah menjadi baja yang keras dan tajam di dalam tulang punggungnya. Ini bukan lagi soal sakit hati. Ini soal bertahan hidup. Soal mengambil kembali kendali. Ia duduk di tepi tempat tidur, merasakan kain spray sutra yang dingin di kulitnya. Kain yang ia bayar, di hotel yang ia bayar, untuk orang-orang yang baru saja memberitahunya bahwa ia bukan siapa-siapa tanpa mereka. Ironi itu terasa begitu pahit. Ia meraih ponselnya. Layarnya menyala, menampilkan foto dirinya dan Danu yang sedang tersenyum di sebuah pantai di Bali, setahun yang lalu. Saat itu ia masih percaya senyum Danu tulus. Dengan gerakan cepat, ia mengganti wallpaper itu menjadi gambar standar bawaan pabrik. Pembersihan dimulai dari hal terkecil. Ibu jarinya kemudian berhenti di atas ikon aplikasi perbankan. Sebuah logo biru yang familiar. Pintu menuju kebebasan sekaligus sumber dari semua masalahnya. Ia menempelkan ibu jarinya pada sensor. Dalam sekejap, layar menampilkan serangkaian angka yang mewakili kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Malam-malam tanpa tidur, akhir pekan yang dihabiskan di depan laptop, risiko yang ia ambil, semua terangkum dalam saldo itu. Saldo yang dilihat keluarga Hartono sebagai milik mereka. Ia masuk ke menu, manajemen kartu. 3 nama muncul di bawah namanya sendiri. 3 kartu tambahan yang terhubung ke rekening utamanya. Danu Hartono, Ratih Adiwijaya, Hartono Wiryawan. 3 lintah digital yang selama ini mengisap jerih payahnya. Ia mengetuk nama yang pertama, Danu Hartono. Seketika, pikirannya memutar sebuah film pendek yang menyakitkan. Ia teringat saat Danu membelikan jam tangan mewah untuk dirinya sendiri, seharga sebuah mobil kecil. Ini investasi, sayang. Penting untuk citra kita saat bertemu klien-klien besar, katanya saat itu. Klien-klien yang tidak pernah ada. Ia teringat makan malam mewah bersama teman-teman Danu, di mana Danu dengan santai menggesek kartu itu sambil tertawa. Tenang saja, malam ini ditraktir manajerku. Teman-temannya tertawa, dan Alina, yang duduk di sana, hanya bisa tersenyum kaku, merasa seperti lelucon yang tidak lucu. Kemudian, ia mengetuk nama kedua, Ratih Adiwijaya. Bayangan tas Chanel merah marun yang baru dibeli kemarin melintas di benaknya. Tapi ada lebih banyak lagi. Ia teringat tagihan-tagihan dari spa dan salon kecantikan paling mahal di Jakarta, yang datang setiap bulan. Ia teringat Ibu Ratih memintanya mentransfer sejumlah uang untuk arisan berliannya. Nanti Ibu ganti, ya, nak. Janjinya, janji yang tidak pernah ditepati. Yang paling menyakitkan adalah saat Ibu Ratih menggunakan kartu itu untuk membeli hadiah pernikahan mewah untuk anak seorang pejabat, lalu dengan bangga menulis di kartu ucapannya. Dari keluarga besar Hartono dan calon menantu, Alina. Namanya dicatut untuk mendongkrak status sosial mereka. Terakhir, ia mengetuk nama, Hartono Wiryawan. Kartu ini jarang digunakan untuk hal-hal sepele. Transaksinya lebih serius. Membayar iuran tahunan di klub golf elit. Membayar tagihan minum-minum di bar hotel bintang 5 dengan dalih, menjamu relasi bisnis. Dan yang terburuk, mendanai serangkaian proyek rintisan yang selalu gagal. Yang Alina tahu hanyalah cara Bapak Hartono untuk menutupi lubang-lubang utang judinya. Setiap kenangan itu adalah setetes bensin yang disiramkan ke bara api di dalam hatinya. Sudah cukup. Ia kembali ke layar manajemen kartu. Di samping nama Danu Hartono, ada beberapa pilihan. Bekukan sementara. Laporkan hilang. Blokir permanen. Tanpa ragu, jarinya menekan pilihan ketiga. Sebuah pesan konfirmasi muncul di layar. Apakah Anda yakin? Tindakan ini tidak dapat diurungkan. Alina tersenyum tipis. Justru itu yang aku mau, bisiknya pada diri sendiri. Ia menekan, ya. 1 selesai. Ia melakukan hal yang sama untuk kartu atas nama Ratih Adiwijaya. Blokir permanen. Ya.
2 selesai. Dan terakhir, untuk Hartono Wiryawan. Blokir permanen. Ya. 3 selesai. 3 kepala naga digital telah dipenggal. Ia merasakan beban berat terangkat dari pundaknya. Tapi ini belum cukup. Mereka mungkin masih bisa mengakses rekening bersama melalui cara lain. Ia masuk ke menu transfer dana. Ia melihat saldo fantastis di rekening utama, rekening yang mereka kira adalah sumber tak terbatas. Ia mengetikkan nominal transfer, menyisakan hanya sekitar 5 juta rupiah di rekening itu. Jumlah yang sangat kecil jika dikonversi ke euro, mungkin hanya cukup untuk membayar beberapa cangkir kopi. Seluruh sisa uangnya, buah dari kerja kerasnya, ia pindahkan ke rekening tabungan lain atas namanya sendiri. Sebuah rekening rahasia yang tidak seorang pun tahu. Layar meminta beberapa lapis konfirmasi keamanan. PIN. Kata Sandi. Kode sekali pakai yang dikirim ke nomornya. Ia memasukkan semuanya dengan jari-jari yang mantap. Terakhir, ia menggeser tombol konfirmasi. Sebuah tanda centang hijau muncul. Transfer berhasil. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan kelegaan yang luar biasa. Kerajaannya telah ia amankan. Masih ada satu langkah lagi. Ia mencari nomor layanan pelanggan 24 jam banknya. Ia menekan nomor itu. Suara operator yang ramah menyapanya dari seberang dunia. Selamat malam, Bank Sentosa. Dengan Aisyah. Ada yang bisa dibantu? Selamat malam, Mbak Aisyah. Nama saya Alina Restuning Tias. Kata Alina. Suaranya tenang dan terkendali. Saya ingin melaporkan aktivitas yang mencurigakan di rekening saya. Saya sedang berada di luar negeri, di Paris, dan saya rasa kartu utama saya hilang atau mungkin dicuri. Untuk keamanan, saya minta tolong seluruh rekening atas nama saya dibekukan sementara, efektif segera. Baik, Ibu Alina. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Bisa saya verifikasi data Ibu terlebih dahulu? Alina menjawab semua pertanyaan verifikasi dengan lancar. Nama ibu kandung, alamat, nomor KTP. Setelah beberapa saat, operator itu kembali. Baik, Ibu Alina. Data sudah terverifikasi. Sesuai permintaan Ibu, seluruh aktivitas transaksi dari rekening Ibu, termasuk kartu utama, telah kami bekukan untuk sementara. Pembekuan akan aktif selama 24 jam ke depan atau sampai Ibu datang ke kantor cabang terdekat untuk mengaktifkannya kembali. Terima kasih banyak, Mbak Aisyah. Itu sangat membantu, kata Alina. Ia menutup telepon. Sempurna. Ini akan memberinya waktu yang ia butuhkan. Bahkan jika mereka mencoba menelepon bank, tidak akan ada yang bisa mereka lakukan. Tugasnya di dunia digital telah selesai. Sekarang saatnya untuk dunia nyata. Alina bangkit dan membuka lemari pakaian raksasa di kamar itu. Isinya penuh dengan gaun-gaun mahal, sepatu hak tinggi, dan tas tangan desainer. Barang-barang yang sebagian besar ia beli bukan karena ia menyukainya, tetapi karena Ibu Ratih dan Danu bilang itu pantas untuk citranya. Ia mengabaikan semua itu. Ia meraih sebuah koper kabin kecil dari sudut lemari. Ia membukanya di atas tempat tidur. Ia tidak mengisinya dengan barang-barang mewah itu. Ia memilih dengan cermat. Satu setel celana jeans favoritnya. Sebuah sweater kasmir yang nyaman. Beberapa kaos katun. Pakaian dalam. Perlengkapan mandi seadanya. Laptop dan buku sketsanya. Dua benda yang merupakan perpanjangan dari otak dan jiwanya. Ia melihat kotak perhiasan di atas meja rias. Di dalamnya ada kalung berlian yang diberikan Danu saat ulang tahunnya. Ia ingat betapa terharunya ia saat itu. Sekarang ia tahu, kalung itu pun dibeli dengan uangnya sendiri. Ia mengambil kalung itu, berjalan ke tempat tidur, dan meletakkannya dengan rapi di atas bantal di sisi tempat tidur yang seharusnya menjadi tempat Danu. Sebuah pesan perpisahan tanpa kata. Koper kecilnya kini sudah penuh. Ringan, praktis, dan berisi semua yang benar-benar ia butuhkan. Ia berdiri, menarik gagang koper itu. Ia siap. Ia berjalan ke pintu kamar, berhenti sejenak, dan mendengarkan. Suara-suara di luar telah lenyap. Mungkin mereka sudah lelah.
Mungkin mereka tertidur. Atau mungkin mereka sedang menunggu. Menunggu Alina keluar sambil menangis, memohon maaf, dan kembali menjadi mesin ATM mereka. Mereka akan menunggu sangat lama. Alina memegang kenop pintu yang dingin. Ia bukan lagi Alina yang mereka kenal. Alina yang penurut, yang selalu berusaha menjaga keharmonisan, telah mati di Trocadero malam ini. Yang tersisa adalah seorang wanita yang baru saja melakukan kudeta finansial seorang diri, dan kini akan melarikan diri untuk memulai revolusi dalam hidupnya. Ia menarik napas, dan tanpa ragu, ia memutar kenop itu. Pintu kamar terbuka tanpa suara. Alina mengintip melalui celah sempit. Cahaya dari televisi di ruang duduk menerangi sofa, di mana ia bisa melihat siluet 3 orang. Mereka tidak sedang berbicara. Mereka hanya duduk di sana, terpaku pada layar, menonton sebuah film Prancis yang dialognya tidak mereka mengerti. Mungkin itu cara mereka untuk menghindari kecanggungan yang mencekik setelah pertengkaran hebat tadi. Punggung mereka menghadap ke arahnya. Ini adalah kesempatannya. Dengan jantung berdebar kencang, ia melangkah keluar dari kamar. Ia bergerak seperti bayangan, tanpa alas kaki di atas karpet tebal yang meredam setiap langkahnya. Ia menarik kopernya dengan sangat hati-hati, memastikan roda-rodanya tidak menimbulkan suara. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Suara dari televisi, dialog romantis dalam bahasa Prancis, terasa seperti musik latar yang surreal untuk adegan pelariannya. Ia berhasil mencapai pintu utama suite tanpa terdeteksi. Ia berhenti sejenak. Tangannya gemetar saat meraih kenop pintu. Ini adalah titik di mana tidak ada jalan untuk kembali. Ia menoleh sekali lagi, menatap punggung 3 orang yang telah menyebabkan begitu banyak rasa sakit dalam hidupnya. Tidak ada rasa sedih, tidak ada penyesalan, hanya kelegaan. Ia membuka pintu dengan sangat perlahan, hanya cukup lebar untuk tubuhnya dan koper kecilnya bisa lewat. Ia menyelinap keluar, lalu menutup pintu itu kembali dengan gerakan yang terkendali. Bunyi, klik. Pelan saat pintu itu terkunci terdengar seperti suara paling memuaskan di dunia. Ia berhasil keluar. Ia tidak berlari. Ia berjalan dengan tenang menyusuri koridor hotel yang sepi dan megah. Lampu gantung kristal di atasnya memancarkan cahaya hangat, tetapi Alina merasa dingin. Ia tidak menuju lift utama yang akan membawanya ke lobi yang ramai. Ia ingat, saat pertama kali tiba, ia sempat menjelajahi lantai itu dan menemukan pintu keluar darurat di dekat mesin es di ujung koridor. Pintu itu menuju ke tangga servis. Ia menemukan pintu itu, mendorongnya, dan melangkah masuk. Seketika, suasana berubah drastis. Dari kehangatan dan kemewahan karpet serta cahaya temaram, ia kini berada di tangga beton yang dingin dan diterangi oleh lampu neon yang berdengung. Udaranya berbau pembersih dan pengap. Ini adalah bagian belakang panggung dari pertunjukan kemewahan hotel. Dan bagi Alina, ini adalah jalan menuju kebebasan. Ia menuruni anak tangga. Suara langkahnya dan roda kopernya menggema di ruang sempit itu. Ia turun beberapa lantai sebelum akhirnya menemukan pintu keluar menuju lobi sekunder yang lebih kecil, yang biasanya digunakan untuk staf atau tamu yang ingin menghindari keramaian. Dari sana, ia berjalan lurus menuju pintu keluar samping. Seorang portir membukakan pintu untuknya sambil tersenyum ramah. "Selamat malam, Madam." "Selamat malam," jawab Alina. Suaranya terdengar normal, seolah ia hanyalah tamu hotel biasa yang akan berjalan-jalan malam. Udara malam Paris yang dingin langsung menyambutnya. Rasanya seperti menghirup oksigen untuk pertama kalinya setelah terlalu lama terkurung di dalam ruangan tanpa ventilasi. Ia bebas. Ia tidak langsung mencari taksi di depan hotel. Itu terlalu berisiko. Ia berjalan kaki, menyeret kopernya di atas trotoar berbatu yang khas. Ia berjalan tanpa tujuan pasti, hanya ingin menjauh. Ia melewati butik-butik desainer yang kini sudah tutup. Etalasenya masih memancarkan cahaya gemerlap ke jalanan yang basah. Beberapa blok yang lalu, ia berada di dalam sangkar emas itu, menjadi bagian dari dunia mereka. Kini, ia berada di luar, hanya seorang pejalan kaki anonim di malam hari. Ia merasakan campuran emosi yang aneh. Ada rasa takut yang mencengkeram. Ia sendirian di kota asing,
baru saja meledakkan jembatan yang menghubungkannya dengan kehidupannya selama beberapa tahun terakhir. Tetapi di atas rasa takut itu, ada perasaan lain yang jauh lebih kuat, euforia. Perasaan ringan seolah beban bertonton telah diangkat dari jiwanya. Setelah berjalan sekitar 10 menit, ia merasa sudah cukup jauh. Ia berhenti di sudut jalan dan mengangkat tangannya. Sebuah taksi berhenti di depannya. Bonsoir. Sapa sopir taksi itu? Bonsoir. Le Marais, es il faut plait. Jawab Alina, menyebutkan nama sebuah distrik yang ia tahu lebih bersahaja dan artistik. Taksi melaju menembus malam. Alina menatap keluar jendela. Mereka melewati Place de la Concorde, dengan obelisk Mesirnya yang menjulang, lalu menyusuri tepi sungai Seine. Lampu-lampu dari Bateu Moche berkelip di atas air yang gelap. Paris begitu indah, dan baru sekarang Alina bisa benar-benar melihatnya. Tanpa filter kepura-puraan, tanpa tekanan untuk berfoto, tanpa agenda tersembunyi. Ia melihatnya sebagai dirinya sendiri. Selama perjalanan, ia mengeluarkan ponsel cadangan yang selalu ia bawa saat bepergian ke luar negeri, yang diisi dengan SIM card lokal. Ponsel utamanya, yang terhubung dengan Danu dan keluarganya, tetap mati di dalam tasnya. Dengan cepat, ia mencari hotel kecil di daerah Le Marais. Ia menemukan sebuah hotel bintang 2 yang tampak bersih dengan ulasan yang bagus. Ia mencatat alamatnya. Bisa antarkan saya ke alamat ini? Tanyanya pada sopir, menunjukkan alamat di layar ponselnya. Sopir itu mengangguk. Taksi berbelok ke jalan-jalan yang lebih sempit dan kuno. Fasad bangunan mewah berganti menjadi toko-toko buku tua, galeri seni kecil, dan kafe-kafe yang ramai. Ini lebih terasa seperti rumah. Taksi berhenti di depan sebuah bangunan tua dengan pintu kayu sederhana. Hotel de la Pais. Hotel Kedamaian. Nama yang sangat cocok. Alina membayar taksi dengan uang tunai euro yang selalu ia siapkan untuk keadaan darurat. Ia masuk ke lobi kecil yang hangat. Resepsionisnya seorang wanita paruh baya yang ramah. "Selamat malam. Saya mau pesan 1 kamar untuk malam ini," kata Alina. Ia check-in dengan namanya sendiri. Rasanya aneh, sekaligus luar biasa, menggunakan namanya tanpa embel-embel, calon istri Danu Hartono. Ia membayar untuk 1 malam, lagi-lagi dengan uang tunai. Ia tidak mau ada jejak digital apapun untuk sementara waktu. Kamarnya berada di lantai 3. Tidak ada lift. Ia harus membawa kopernya sendiri menaiki tangga kayu yang berderit. Kamarnya kecil. Sangat kecil. Tempat tidurnya pas-pasan untuk 1 orang. Ada 1 meja kecil, 1 kursi, dan sebuah jendela yang menghadap ke halaman belakang gedung lain. Tidak ada minibar berisi sampanye. Tidak ada jubah mandi beludru. Tapi ruangan itu bersih, hangat, dan yang terpenting, aman. Ini adalah kerajaannya. Istananya. Ia meletakkan kopernya, berjalan ke jendela, dan membukanya. Suara kehidupan malam Paris masuk ke dalam kamarnya. Sayup-sayup musik, tawa orang-orang dari kafe di ujung jalan, bunyi lonceng gereja di kejauhan. Ia mengeluarkan ponsel utamanya dari tas. Layarnya yang mati terasa seperti batu nisan dari kehidupan lamanya. Ia menyalakannya sekali lagi, hanya untuk sesaat. Notifikasi langsung membanjirinya. Lebih dari 50 panggilan tak terjawab dari Danu. Puluhan pesan WhatsApp yang penuh amarah, kebingungan, lalu ancaman. "Alina, di mana kamu? Jangan main-main. Angkat teleponnya sekarang juga. Kartu kreditku tidak berfungsi. Apa yang kamu lakukan? Kalau kamu tidak kembali dalam 1 jam, aku akan..." Alina tidak membaca sisanya. Ia tidak perlu tahu. Ia mematikan ponsel itu, mungkin untuk terakhir kalinya. Ia meletakkannya di laci meja, seperti mengubur masa lalu. Ia kembali berdiri di dekat jendela. Dari sini, ia tidak bisa melihat menara Eiffel. Ia tidak bisa melihat kemegahan apapun. Ia hanya bisa melihat atap-atap rumah, cerobong asap, dan sepotong langit malam yang berbintang. Ia sendirian, tanpa uang di rekening yang bisa diakses, dengan hati yang hancur, tetapi jiwanya utuh. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bisa bernapas.
Pelarian ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah awal. Sekitar 1 jam setelah Alina menyelinap keluar dari hotel, keheningan di dalam suite keluarga Hartono mulai terasa berat dan aneh. Televisi masih menyala, menayangkan adegan ciuman penuh gairah antara dua aktor Prancis, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar menonton. Mereka hanya menatap layar. Pikiran masing-masing melayang dalam kekacauan emosi. Mereka lelah berdebat, dan sekarang yang tersisa hanyalah kecanggungan yang mencekik. Mereka masih beroperasi di bawah delusi yang sama, bahwa Alina hanya sedang merajuk di dalam kamar. Mereka membayangkan ia sedang menangis, menyesali keputusannya, dan hanya menunggu waktu yang tepat untuk keluar dan meminta maaf. Bagi mereka, ini hanyalah sebuah drama kecil, sebuah rintangan dalam rencana besar mereka. Kemenangan, menurut mereka, sudah pasti di tangan. Alina terlalu mencintai Danu, dan ia terlalu terbiasa dengan gaya hidup mewah untuk benar-benar pergi. Ibu Ratih adalah yang pertama kali memecah kesunyian. Ia melirik jam dinding rococo yang tergantung di atas perapian palsu. Sudah hampir jam 10 malam. Kenapa anak itu tidak keluar juga? Apa dia tidak lapar? Keluhnya. Nadanya lebih terdengar kesal daripada khawatir. Biarkan saja, Bu, sahut Bapak Hartono dari kursi berlengan. Matanya masih terpaku pada layar televisi. Dia sedang menghukum kita. Taktik anak kecil. Kalau kita menunjukkan kita terpengaruh, dia akan merasa menang. Kita harus bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Danu mengangguk, mencoba memproyeksikan aura kepercayaan diri yang sama sekali tidak ia rasakan. Bapak benar. Biarkan saja dia di kamar. Dia butuh waktu untuk berpikir. Nanti kalau perutnya sudah keroncongan, dia juga akan keluar sendiri. Tetapi perut mereka sendiri juga sudah mulai berbunyi. Mereka melewatkan makan malam karena drama lamaran yang gagal itu. Ide untuk bersikap normal dari Bapak Hartono terdengar masuk akal. Itu adalah sebuah unjuk kekuatan. Cara untuk menunjukkan pada Alina bahwa dunia mereka tidak berhenti berputar hanya karena ia berkata, "Tidak. Aku lapar sekali," kata Ibu Ratih. "Bagaimana kalau kita makan di bistro yang di seberang jalan itu? Kelihatannya mewah. Kita tinggalkan saja dia. Biar dia tahu rasa." "Ide bagus," kata Danu, bangkit berdiri. Ia merapikan setelan jasnya yang sudah sedikit kusut. "Kita nikmati malam terakhir kita di Paris dengan gaya. Kalau kita kembali nanti, aku yakin suasananya sudah lebih baik." Mereka bertiga bersiap-siap, memakai kembali topeng keluarga bahagia dan kaya raya. Danu berjalan ke arah pintu kamar tidur utama. Ia mengetuknya 2 kali dengan pelan. "Alina," panggilnya. Suaranya dibuat terdengar santai. "Kami mau makan malam di luar. Kamu mau ikut atau tidak?" Tidak ada jawaban. Hanya suara aktor Prancis dari televisi. Danu mengerutkan kening. Ia mengetuk lagi. Kali ini lebih keras. "Alina, kamu dengar aku?" Masih hening. Rasa kesal mulai menjalari dirinya. Ia memutar kenop pintu, berniat untuk masuk dan memarahinya karena bersikap kekanak-kanakan. Ia terkejut saat menyadari pintu itu tidak terkunci. Padahal ia yakin sekali Alina menguncinya tadi. Ia mendorong pintu hingga terbuka. "Alina, jangan bersikap se." Kata-katanya terhenti. Kamar itu kosong. Tempat tidurnya rapi, seolah tidak pernah ada orang di sana. Tapi ada yang salah. Aura ruangan itu terasa berbeda. Lebih dingin, lebih kosong. Danu berjalan masuk. Jantungnya mulai berdetak sedikit lebih cepat. Ia membuka pintu lemari pakaian. Sebagian besar pakaian Alina masih tergantung di sana. Gaun-gaun dan blus-blus mahal. Tapi ia segera menyadari apa yang hilang. Koper kabin kecil berwarna hitam yang selalu Alina bawa, yang berisi barang-barang esensialnya, tidak ada di tempatnya. Dia tidak mungkin. Bisik Danu pada dirinya sendiri. Matanya lalu tertumbuk pada sesuatu yang berkilau di atas bantalnya. Ia mendekat. Di sana, tergeletak kalung berlian yang ia berikan pada Alina. Kilaunya yang dingin terasa seperti sebuah tamparan. Ini bukan sekadar merajuk. Ini adalah sebuah pernyataan.
Sebuah pengembalian. Sebuah akhir. Ia berbalik dan berlari keluar dari kamar. Wajahnya pucat pasi. Dia tidak ada. Alina pergi. Ibu Ratih dan Bapak Hartono, yang sedang menunggunya di dekat pintu keluar, menatapnya dengan bingung. Apa maksudmu pergi? Tanya Bapak Hartono. Pergi kemana? Aku tidak tahu. Kopernya tidak ada, dan dia meninggalkan kalung pemberianku. Seru Danu, suaranya naik 1 oktav. Seketika, suasana berubah. Kepanikan yang dingin mulai merayap masuk ke dalam ruangan. Ibu Ratih segera mengambil ponselnya, mencoba menelepon Alina. Panggilannya langsung masuk ke pesan suara. Nomor yang Anda tuju tidak aktif. Dia mematikan ponselnya. Pekik Ibu Ratih. Danu juga mencoba. Hasilnya sama. Ia membuka WhatsApp. Semua pesannya yang penuh amarah sejak tadi hanya bertanda centang 1. Tidak terkirim. Alina telah memblokirnya. Atau ponselnya benar-benar mati. Tenang. Tenang dulu. Kata Bapak Hartono. Mencoba mengambil kendali. Meskipun suaranya sendiri terdengar tegang. Jangan panik. Dia perempuan. Sendirian di kota asing. Dia bisa pergi kemana? Paling-paling dia hanya jalan-jalan di sekitar sini untuk menenangkan diri. Kita makan dulu, seperti rencana. Isi perut, tenangkan pikiran. Setelah itu baru kita cari dia. Logikanya terdengar dipaksakan, tetapi tidak ada pilihan lain. Mereka tidak tahu harus mulai mencari dari mana. Dengan perasaan cemas yang coba mereka sembunyikan di balik topeng arogansi, mereka meninggalkan suite itu dan berjalan menuju bistro di seberang jalan. Restoran itu persis seperti yang mereka bayangkan. Elegan, dengan taplak meja putih bersih, lilin-lilin yang berkelip, dan pelayan-pelayan berseragam rapi. Mereka duduk di meja yang bagus, mencoba berakting senormal mungkin. Mereka memesan makanan-makanan termahal di menu, foie gras, steak Chateaubriand, dan sebotol anggur Bordeaux yang mahal. Tapi makanan lezat itu terasa seperti abu di mulut mereka. Percakapan mereka pendek-pendek dan penuh ketegangan. Ini semua salahmu, NU. Kamu terlalu lembek padanya sejak awal. Desis Ibu Ratih, menyalahkan Danu. Seharusnya dari dulu kamu tunjukkan siapa pemimpin dalam hubungan ini. Salahku? Balas Danu tak kalah sengit. Kalau saja ibu dan bapak tidak terus-terusan menekannya soal bisnis dan kodrat wanita, mungkin dia tidak akan semarah ini. Kalian yang membuatnya terpojok. Kami hanya memikirkan masa depanmu, sahut Bapak Hartono. Justru kamu yang tidak bisa meyakinkannya. Laki-laki macam apa kamu ini? Pertengkaran bisik itu terus berlanjut sepanjang makan malam, meracuni suasana. Mereka saling melempar kesalahan. Tidak ada yang mau mengakui bahwa keserakahan kolektif merekalah yang telah mendorong Alina pergi. Akhirnya, piring-piring kotor diangkat, dan pelayan datang membawa tagihan di dalam sebuah map kulit yang elegan. Jumlahnya sangat besar, cukup untuk biaya hidup satu keluarga sederhana selama sebulan di Jakarta. Danu mencoba menunjukkan bahwa ia masih memegang kendali, mengambil tagihan itu dengan gaya. Ia mengeluarkan kartu kredit tambahan dari dompetnya dan menyerahkannya pada pelayan dengan angkuh. Ini. Pelayan itu tersenyum dan pergi. Beberapa menit kemudian, ia kembali. Wajahnya tampak sedikit canggung. Maaf, Tuan. Sepertinya ada masalah dengan kartunya. Transaksinya ditolak. Danu mengerutkan kening. Apa? Tidak mungkin. Coba lagi. Mungkin jaringan mesinnya sedang buruk. Pelayan itu mengangguk dan pergi lagi. Suasana di meja menjadi tegang. Beberapa saat kemudian, ia kembali dengan ekspresi yang sama. Saya sudah coba beberapa kali, Tuan. Tetap ditolak. Sistemnya menyatakan kartu ini tidak valid. Danu mulai berkeringat dingin. Tidak valid? Omong kosong apa ini? Bapak Hartono, yang mulai kesal, mengeluarkan kartunya sendiri dari dompet. Sudah, pakai ini saja. Merepotkan. Gerutunya sambil menyerahkan kartunya pada pelayan. Pelayan itu mengambilnya dan pergi. Kali ini, penantian terasa lebih lama. Dari meja mereka,
Mereka bisa melihat pelayan itu berbicara dengan manajer restoran. Firasat buruk mulai menyelimuti mereka. Sang manajer kemudian berjalan ke arah meja mereka, diikuti oleh si pelayan. "Selamat malam," sapa manajer itu, senyumnya tipis dan dingin. "Maaf, Tuan, kartu ini juga ditolak." "Apa-apaan ini?" bentak Bapak Hartono. Harga dirinya terusik. "Pasti ada yang salah dengan sistem kalian." "Sistem kami bekerja dengan baik, Tuan," jawab manajer itu dengan tenang. "Masalahnya ada pada kartu Anda." Kepanikan yang sesungguhnya mulai melanda Danu. Ia mengeluarkan ponselnya, mencoba membuka aplikasi mobile banking, tetapi ia tidak punya akses ke akun utama. Ia hanya bisa melihat histori transaksinya. Ia kemudian menelepon nomor layanan darurat internasional bank. Setelah menunggu lama dengan musik yang menjengkelkan, seorang operator akhirnya menjawab. Danu menjelaskan situasinya dengan suara gemetar. Setelah melakukan verifikasi data, operator itu memberikan jawaban yang menghancurkan. "Mohon maaf, Bapak Danu. Berdasarkan data kami, kartu tambahan atas nama Bapak telah diblokir secara permanen oleh pemegang kartu utama pada pukul 9 malam waktu Paris. Kami tidak bisa melakukan apapun untuk mengaktifkannya kembali." "Permanen?" ulang Danu. Kata itu terasa seperti vonis mati. "Anda yakin?" "Sangat yakin, Pak. Keputusan ini final dari pemegang kartu utama." Danu menutup telepon. Wajahnya sepucat kertas. Ia menatap kedua orang tuanya. "Dia memblokir semuanya," katanya dengan suara kosong. "Secara permanen." Mereka bertiga terdiam, terpaku di kursi mereka. Dunia mewah yang mereka bangun di atas pundak Alina baru saja runtuh menimpa mereka. Manajer restoran masih berdiri di sana, menunggu. Pengunjung di meja-meja lain mulai melirik, berbisik-bisik. Di bawah cahaya lilin yang romantis, di tengah salah satu restoran terbaik di Paris, keluarga Hartono yang terhormat baru saja menyadari bahwa mereka terdampar. Mereka tidak punya uang, dan mereka tidak bisa membayar tagihan makan malam mereka. Kehinaan di restoran itu adalah sesuatu yang akan menghantui mimpi buruk keluarga Hartono selama sisa hidup mereka. Sang manajer, yang senyum dinginnya tidak pernah goyah, berdiri di samping meja mereka seperti seorang algojo. Setelah semua kartu mereka ditolak dan panggilan telepon ke bank berakhir dengan vonis mati finansial, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain menelan harga diri mereka yang sudah compang-camping. "Apakah Anda punya uang tunai?" tanya sang manajer. Nadanya tidak lagi ramah, melainkan menuduh. Mereka bertiga serempak merogoh saku dan tas mereka. Hasilnya menyedihkan. Bapak Hartono hanya punya beberapa lembar euro senilai kurang dari 50. Ibu Ratih, yang terbiasa hidup tanpa uang tunai, hanya punya lipstik dan cermin di dalam tas Chanel-nya. Danu punya sedikit lebih banyak, mungkin sekitar 100 euro. Jika digabungkan, uang mereka tidak cukup bahkan untuk membayar seperempat dari tagihan makan malam mewah itu. "Hanya ini yang kami punya," kata Bapak Hartono. Suaranya serak karena malu. Sang manajer menatap tumpukan uang kertas lecek di atas meja dengan tatapan jijik. Ia menghela napas panjang. Ini tidak cukup. Setelah negosiasi yang alot dan memalukan, di mana Bapak Hartono mencoba menggunakan nama besarnya yang sama sekali tidak berarti di Paris, sebuah kesepakatan pahit tercapai. Danu terpaksa menyerahkan jam tangan Rolex pemberian Alina sebagai jaminan. Sang manajer memeriksanya dengan teliti sebelum menyimpannya di dalam laci kasir. "Anda bisa mengambilnya kembali setelah Anda melunasi sisa tagihan Anda," katanya tanpa ekspresi. Mereka berjalan keluar dari restoran itu tanpa menoleh ke belakang, merasakan puluhan pasang mata menusuk punggung mereka. Begitu pintu tertutup di belakang mereka, ledakan yang tertahan sejak tadi akhirnya pecah di tengah jalanan Paris yang dingin. "Ini memalukan. Aku tidak pernah semalu ini seumur hidupku," pekik Ibu Ratih. Air matanya mulai mengalir, merusak riasan mahalnya. "Jam tanganmu, NU. Jam tangan semahal itu hilang begitu saja. Lalu aku harus bagaimana, Bu?" "Menyerahkan ibu sebagai jaminan," balas Danu dengan kasar. Rasa malunya berubah menjadi amarah. "Ini semua karena perempuan gila itu.
Beraninya dia melakukan ini pada kita. Aku sudah bilang dari awal dia itu ular. Timpal Bapak Hartono, melampiaskan frustrasinya. Terlalu ambisius. Tidak bisa diatur. Kamu yang tidak mau mendengarkan. Danu, kamu yang terlalu dibutakan oleh uangnya. Sekarang kalian menyalahkanku. Bukankah bapak dan ibu yang paling bersemangat menjodohkanku dengannya? Yang terus-menerus memuji aset dan investasi masa depan yang ia miliki. Mereka berdebat sengit sepanjang perjalanan kembali ke hotel, saling menyalahkan dengan kata-kata paling kejam. Fasad keluarga harmonis mereka telah hancur total, memperlihatkan fondasi yang busuk dan penuh keserakahan. Setibanya di hotel, mimpi buruk mereka ternyata belum berakhir. Saat mereka akan menuju lift, resepsionis malam yang bertugas memanggil mereka dengan sopan namun tegas. "Permisi, Tuan Hartono. Ada pesan dari manajer kami." Pria itu menjelaskan dengan tenang bahwa pembayaran untuk malam berikutnya yang seharusnya terdebet secara otomatis dari kartu Alina telah gagal. Selain itu, tagihan layanan kamar dan minibar mereka sudah melebihi batas deposit yang ada. "Sesuai kebijakan hotel, kami membutuhkan pembayaran segera untuk malam ini dan sisa masa menginap Anda," katanya. "Ada sedikit masalah dengan bank kami," dalih Danu, mencoba menggunakan pesonanya yang kini sudah luntur. "Bisakah kami menyelesaikannya besok pagi?" Manajer hotel yang dipanggil oleh resepsionis itu menggelengkan kepalanya. "Mohon maaf, Tuan. Kami tidak bisa. Pembayarannya harus diselesaikan sekarang. Jika tidak, dengan sangat menyesal kami harus meminta Anda untuk mengosongkan kamar Anda malam ini." "Apa? Anda mau mengusir kami?" seru Ibu Ratih tidak percaya. Pria itu tetap tenang. "Ini kebijakan, Madam. Tidak ada pembayaran. Tidak ada layanan." Mereka mencoba semua kartu yang mereka miliki sekali lagi. Hasilnya sama. Ditolak. Diblokir. Tidak valid. Mereka benar-benar tidak punya uang. Keputusasaan mulai mencekik mereka. Di lobi hotel yang megah, di bawah tatapan staf hotel dan beberapa tamu yang lewat, keluarga Hartono yang terhormat diperlakukan seperti penipu. 2 orang petugas keamanan hotel yang bertubuh besar kemudian muncul di sisi sang manajer. "Ini bukan lagi permintaan. Ini adalah perintah." Dengan wajah pias dan langkah gontai, mereka diantar kembali ke suite mereka, bukan untuk beristirahat, melainkan untuk berkemas. "Barang-barang bawaan Anda," kata sang manajer saat mereka berada di dalam suite, "akan kami simpan sebagai jaminan sampai seluruh tagihan hotel Anda lunas. Anda hanya boleh membawa dokumen pribadi dan barang yang melekat di badan." Ini adalah pukulan terakhir. Semua hasil belanja mereka, tas, sepatu, pakaian desainer, semuanya disandera. Mereka diusir dari surga dunia mereka hanya dengan pakaian yang mereka kenakan. 15 menit kemudian, mereka berdiri di trotoar Avenue George V, tepat di depan pintu masuk hotel yang beberapa jam lalu mereka anggap sebagai rumah. Angin malam terasa lebih dingin dari sebelumnya. Lampu-lampu dari hotel mewah itu kini tampak mengejek mereka. Mobil-mobil mahal melintas, membawa orang-orang kaya ke tujuan mereka yang hangat dan nyaman. Dan mereka bertiga hanya bisa berdiri di sana, terdampar. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Isak Ibu Ratih benar-benar hancur. Citra dan penampilannya, 2 hal terpenting dalam hidupnya, telah direnggut paksa. "Kita harus ke kedutaan," kata Bapak Hartono. Suaranya terdengar kalah. "Kedutaan tutup jam segini." "Pak, kita mau tidur di mana malam ini?" tanya Danu putus asa. Mereka tidak punya jawaban. Uang mereka yang tersisa bahkan tidak cukup untuk menyewa kamar di hotel paling murah sekalipun. Mereka berjalan tanpa tujuan, menjauh dari hotel yang telah mengusir mereka. Mereka berakhir di sebuah kafe 24 jam, membeli 3 cangkir kopi paling murah dan duduk di pojok, mencoba menghangatkan diri. Tapi beberapa jam kemudian, seorang pelayan meminta mereka pergi karena mereka tidak memesan apa-apa lagi. Malam itu mereka habiskan dengan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dari lobi sebuah gedung perkantoran sampai akhirnya terpaksa duduk di sebuah bangku di stasiun metro yang hampir kosong. Dinginnya bangku marmer itu menusuk tulang.
Bau pesing dan disinfektan memenuhi udara. Orang-orang gelandangan lain menatap mereka dengan tatapan kosong. Ibu Ratih, yang biasanya tidak bisa tidur tanpa seprekatun Mesir, kini tertidur sambil duduk, kepalanya terkulai di bahu Danu. Bapak Hartono menatap kosong kerel kereta. Wajahnya yang biasanya angkuh kini dipenuhi kerutan putus asa. Danu hanya bisa menunduk, menahan air mata amarah dan penyesalan. Saat fajar pertama menyingsing di atas kota Paris, cahaya keemasan yang indah menerobos masuk melalui pintu kaca stasiun. Tapi bagi keluarga Hartono, fajar itu tidak membawa harapan. Itu hanya menyoroti betapa rendahnya mereka telah jatuh. Mereka kedinginan, kelaparan, kotor, dan tanpa uang sepeser pun. Sangkar emas mereka telah lenyap, dan kini mereka hanyalah 3 orang asing yang terbuang di kota cinta, merasakan kenyataan yang paling pahit. Mereka telah mencapai titik terendah mereka. Beberapa hari telah berlalu sejak Alina melarikan diri dari sangkar emasnya. Ia menghabiskan hari-harinya di kamar hotel kecilnya di Le Marais, sebuah kepompong yang aman dari dunia luar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, waktu menjadi miliknya sepenuhnya. Tidak ada jadwal yang harus ditepati, tidak ada acara sosial yang harus dihadiri, tidak ada ego yang harus dijaga. Paginya dimulai dengan sederhana. Ia akan berjalan ke Boulangrie di sudut jalan, membeli 1 kroasang mentega yang masih hangat dan secangkir kopi panas. Ia akan duduk di kafe kecil, bukan kafe turis yang mahal, melainkan kafe lokal di mana para pekerja mampir untuk sarapan cepat. Ia akan duduk di sana selama berjam-jam, hanya mengamati kehidupan. Ia melihat seorang ibu muda menenangkan bayinya, sepasang kekasih tua berbagi koran, seorang mahasiswa yang tenggelam dalam bukunya. Ia menyadari betapa ia merindukan hal-hal kecil dan nyata ini. Di dalam tasnya selalu ada buku sketsa dan pensil. Setelah bertahun-tahun merancang interior untuk klien-klien kaya yang seleranya seringkali norak, kini ia menggambar untuk dirinya sendiri. Ia menggambar wajah-wajah orang di kafe, arsitektur bangunan tua di seberang jalan, atau sekadar pola-pola abstrak yang muncul di benaknya. Kreativitasnya yang selama ini terkekang oleh ekspektasi dan tuntutan komersial, kini mengalir deras dan bebas. Namun, di tengah kedamaian yang baru ia temukan ini, bayang-bayang masa lalu masih sesekali datang menghantui. Di malam hari, saat kota menjadi sunyi, potongan-potongan pertengkaran terakhir itu akan berputar kembali di kepalanya. Ia akan teringat wajah Danu yang memerah karena marah, kata-kata berbisa Ibu Ratih, dan tatapan dingin Bapak Hartono. Ia akan teringat pada dirinya sendiri yang berdiri di sana, menelan semua hinaan itu. Dan kemudian, rasa bersalah yang aneh akan merayap masuk. Bukan rasa bersalah karena telah pergi. Ia tahu itu adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Rasa bersalahnya lebih kompleks. Apakah caranya benar? Apakah ia terlalu kejam? Meninggalkan 3 orang terdampar di negara asing, tanpa uang, tanpa akses kemanapun. Gambaran mereka yang kebingungan di lobi hotel atau kelaparan di jalanan terkadang melintas di benaknya, meninggalkan rasa tidak nyaman. Ia bukanlah orang yang pendendam. Ia hanya ingin bebas. Rasa penasaran manusiawinya akhirnya menang. Ia harus tahu apa yang terjadi pada mereka. Bukan karena ia peduli pada kesejahteraan mereka, tetapi karena ia butuh penutupan. Ia butuh memastikan bahwa bab itu benar-benar sudah berakhir. Menggunakan laptopnya dan koneksi Wi-Fi hotel, ia membuat sebuah akun media sosial palsu dengan nama generik dan tanpa foto profil. Dari sana, ia mencari nama mereka. Hasilnya nihil. Akun Instagram Ibu Ratih yang biasanya sangat aktif memamerkan kemewahan, tiba-tiba senyap. Unggahan terakhirnya adalah foto Menara Eiffel beberapa hari yang lalu, dengan keterangan, memulai petualangan indah di Paris. Unggahan itu kini terasa seperti lelucon yang tragis. Akun Danu dan Bapak Hartono juga sama-sama diam. Mereka seperti ditelan bumi. Keheningan ini justru lebih menegaskan situasinya daripada 1000 unggahan marah. Mereka terlalu malu untuk muncul ke permukaan. Alina menutup laptopnya. Ia berjalan mondar-mandir di kamarnya yang sempit. Ia menyadari sesuatu. Membiarkan mereka terlantar tanpa batas waktu di jalanan Paris bukanlah sebuah solusi.
Itu hanya akan menjadi masalah yang berlarut-larut, dan entah bagaimana, akan tetap menjadi beban di pikirannya. Ia tidak mau menghabiskan sisa hidupnya bertanya-tanya apakah mereka berakhir di penjara, di rumah sakit, atau lebih buruk lagi. Tujuannya adalah memotong mereka dari hidupnya, bukan menghancurkan mereka sepenuhnya. Penghancuran akan meninggalkan bekas luka yang sama dalamnya pada dirinya sendiri. Ia butuh satu tindakan terakhir. Bukan tindakan kebaikan atau pengampunan, melainkan tindakan pragmatis. Sebuah amputasi yang bersih dan final. Ia kembali duduk di depan laptopnya. Ia membuka sebuah layanan email anonim yang terenkripsi, memastikan tidak ada jejak digital yang bisa dilacak kembali kepadanya. Ia mulai mengetik sebuah email, ditujukan ke alamat kontak umum di situs web Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris. Setiap kata ia pilih dengan hati-hati. Nadanya dingin, formal, dan tidak personal. Kepada YTH, bagian konsuler KBRI Paris. Dengan hormat, saya menulis surat ini untuk menginformasikan mengenai situasi 3 warga negara Indonesia yang saat ini kemungkinan besar berada dalam kesulitan di Paris. Nama mereka adalah Danu Hartono, Ratih Adiwijaya, dan Hartono Wiryawan. Mereka datang ke Paris bersama saya untuk perjalanan liburan. Namun, akibat dari berakhirnya hubungan personal dan finansial antara saya dengan mereka, akses keuangan mereka telah saya hentikan secara permanen. Aksi ini adalah konsekuensi langsung dari eksploitasi finansial dan emosional sistematis yang telah saya alami. Saya tidak lagi memiliki tanggung jawab apapun atas mereka. Namun saya juga tidak ingin mereka menjadi beban bagi negara atau membahayakan diri mereka sendiri. Untuk itu, saya telah melakukan 2 hal. Pertama, saya telah memesankan 3 tiket pesawat sekali jalan kelas ekonomi atas nama mereka, dari Paris kembali ke Jakarta. Penerbangan dijadwalkan 3 hari dari sekarang, pada tanggal 23 Agustus 2025. Maskapainya adalah Ryanair, berangkat dari Bandara Beauvais-Stille. Detail dan kode pemesanan terlampir dalam email ini. Kedua, saya telah mentransfer dana darurat sebesar €150, ke rekening yang dapat diakses oleh pihak kedutaan. Dana ini ditujukan khusus untuk mereka bertiga, untuk biaya transportasi menuju bandara dan untuk membeli makanan secukupnya hingga tanggal keberangkatan mereka. Saya harap pihak kedutaan dapat membantu menyampaikan informasi ini kepada mereka dan memfasilitasi penggunaan dana tersebut. Setelah ini, saya menganggap semua urusan saya dengan mereka telah selesai. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Hormat saya. Seorang warga negara Indonesia yang prihatin. Ia membaca ulang email itu beberapa kali. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penyesalan. Hanya fakta-fakta yang disajikan dengan dingin. Ini sempurna. Ia kemudian membuka situs pemesanan tiket pesawat. Ia sengaja memilih maskapai penerbangan bertarif paling rendah, yang terkenal dengan pelayanan minim dan kursi yang sempit. Ia juga sengaja memilih keberangkatan dari Bandara Beauvais, yang letaknya jauh di luar Paris dan membutuhkan perjalanan bus yang panjang untuk mencapainya. Ini adalah pelajaran terakhir dalam kerendahan hati. Setiap detail adalah pesan. Ia memasukkan nama mereka satu persatu, membayar tiket dengan kartu kredit virtual sekali pakai untuk menjaga anonimitasnya. Konfirmasi pemesanan berhasil. Ia menyimpan file PDF tiket-tiket itu. Terakhir, ia melakukan transfer internasional kecil ke rekening yang tertera di situs web kedutaan untuk donasi darurat WNI. €150. Tidak kurang, tidak lebih. Cukup untuk membuat mereka tidak kelaparan, tapi tidak cukup untuk membuat mereka merasa nyaman. Ia melampirkan file tiket ke dalam draft emailnya. Dengan satu tarikan napas panjang, ia menekan tombol "Kirim". Email itu meluncur ke dunia maya, membawa pesan pembebasan terakhirnya. Ia menutup laptopnya. Seketika, beban yang sejak tadi masih sedikit menggelayuti hatinya, terangkat sepenuhnya. Ia telah melakukan apa yang perlu ia lakukan. Ia telah memberikan mereka jalan keluar, meskipun jalan keluar itu sempit, tidak nyaman, dan memalukan. Nasib mereka selanjutnya bukan lagi urusannya. Ia merasa benar-benar bebas.
Tali terakhir yang mengikatnya pada masa lalu telah ia potong sendiri dengan presisi seorang ahli bedah. Alina bangkit dari kursinya dan berjalan ke jendela. Ia membukanya lebar-lebar, membiarkan udara sore yang sejuk masuk ke dalam kamarnya. Dari suatu tempat di bawah, alunan akordeon memainkan sebuah melodi yang manis dan melankolis. Ia tersenyum, senyum tulus pertama dalam waktu yang sangat lama. Ia mengambil buku sketsanya. Tangannya bergerak dengan cepat dan pasti di atas kertas putih. Ia tidak lagi menggambar wajah orang asing atau bangunan tua. Ia menggambar sebuah ide baru. Sebuah desain kursi. Bentuknya minimalis, kuat, berdiri kokoh di atas kakinya sendiri tanpa sandaran yang berlebihan. Ia menamainya La Liberation. Pembebasan. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi melihat ke belakang. Ia hanya melihat ke depan. 2 hari setelah email Alina terkirim, keluarga Hartono mencapai titik terendah mereka. Mereka telah menghabiskan 72 jam di neraka. Tidur di bangku-bangku stasiun, diusir oleh petugas keamanan, dan makan dari sisa-sisa roti baget yang mereka beli dengan uang koin terakhir. Keangkuhan mereka telah terkikis habis oleh rasa lapar dan dingin, digantikan oleh keputusasaan yang tumpul. Bapak Hartono akhirnya memutuskan bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain menelan harga diri mereka dan pergi ke kedutaan. Perjalanan ke KBRI Paris dengan metro terasa seperti perjalanan ke tiang gantungan. Mereka kotor, bau, dan pakaian desainer mereka yang sudah kusut membuat mereka tampak seperti karikatur tragis dari orang kaya. Di kedutaan, mereka diperlakukan dengan tatapan curiga. Mereka harus menunggu berjam-jam di ruang tunggu yang steril, di antara WNI lain yang sedang mengurus paspor atau visa. Akhirnya, nama mereka dipanggil. Mereka masuk ke sebuah ruangan kecil dan berhadapan dengan seorang staf konsuler yang berwajah serius. Staf itu menatap mereka bertiga dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kasihan dan sedikit celaan. "Kami menerima sebuah email anonim mengenai situasi Anda," kata staf itu tanpa basa-basi. Ia kemudian menjelaskan semuanya. Tentang tiket pesawat yang sudah dipesan. Tentang dana darurat yang tersedia. Setiap kata yang diucapkan staf itu terasa seperti tamparan bagi mereka. Jadi, Alina tahu persis di mana mereka berada dan apa yang mereka alami. Ia telah mengamati mereka dari jauh, seperti seorang dewi yang sedang mempermainkan nasib pion-pionnya. Ia tidak datang untuk menyelamatkan mereka dengan tangan terbuka, melainkan melempar mereka tali yang paling kasar dan paling murah. Tidak ada rasa terima kasih di hati mereka. Yang ada hanyalah gelombang baru penghinaan yang membakar. Mereka adalah proyek amal dari wanita yang telah mereka coba hancurkan. Tapi apa pilihan mereka? Menolak dan terus menjadi gelandangan di Paris? Mereka tidak punya pilihan. Dengan kepala tertunduk, Bapak Hartono menandatangani surat pernyataan yang diperlukan untuk menerima dana bantuan. Mereka menerima 150 euro dalam bentuk tunai. Uang itu terasa panas di tangan mereka, seperti uang hasil mengemis. 2 hari berikutnya mereka habiskan hanya untuk bertahan hidup. Mereka membeli roti, keju, dan air mineral dari supermarket murah. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di taman umum, hanya duduk dan menunggu waktu berlalu. Mereka tidak lagi berbicara satu sama lain. Dinding kebisuan telah tumbuh di antara mereka, dibangun dari rasa malu dan saling menyalahkan. Pada hari keberangkatan, mereka memulai perjalanan panjang mereka menuju Bandara Beauvais. Mereka harus naik metro ke Porte Maillot, lalu naik bus antar jemput yang penuh sesak selama lebih dari 1 jam. Di dalam bus, mereka dikelilingi oleh para backpacker muda yang ceria dan turis-turis dengan anggaran terbatas. Mereka, keluarga Hartono yang biasanya akan duduk nyaman di lounge kelas bisnis sambil menyeruput sampanye, kini berdesakan di antara orang-orang yang mereka anggap rendahan. Bandara Beauvais persis seperti yang Alina bayangkan. Sebuah gudang besar yang disulap menjadi terminal. Tidak ada kemewahan. Hanya antrean panjang, pengumuman yang riuh, dan bau keringat. Mereka check-in, hanya membawa paspor dan tiket yang dicetak di kedutaan. Mereka tidak punya bagasi. Seluruh kekayaan duniawi yang mereka kumpulkan di Paris tertinggal di hotel, disandera oleh utang mereka.
Penerbangan itu sendiri adalah sebuah siksaan selama 15 jam. Kursi kelas ekonomi yang sempit terasa seperti alat penyiksa. Lutut Bapak Hartono terus menabrak kursi di depannya. Ibu Ratih terjepit di antara suaminya dan seorang penumpang asing yang tertidur pulas di bahunya. Danu duduk di dekat jendela, tetapi ia tidak melihat pemandangan awan yang indah. Ia hanya melihat pantulan wajahnya sendiri di kaca jendela, seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Cinta, uang, dan harga diri. Mereka tiba di Bandara Soekarno-Hatta keesokan harinya. Udara Jakarta yang panas dan lembab terasa seperti menampar wajah mereka, menyadarkan mereka bahwa mimpi buruk Eropa mereka telah berakhir, dan mimpi buruk di rumah baru saja akan dimulai. Mereka berjalan keluar dari terminal kedatangan internasional tanpa ada yang menjemput, tanpa troli yang penuh dengan koper bermerek. Mereka hanyalah 3 sosok lelah dengan tangan hampa. Rumah mereka yang besar dan megah di kawasan elit Jakarta kini terasa seperti museum kegagalan mereka. Cicilan rumah itu sangat besar, dan tanpa suntikan dana dari Alina, mereka tidak tahu bagaimana cara membayarnya. Masa depan mereka terbentang di depan mata, gelap dan penuh ketidakpastian. Beberapa minggu kemudian, di belahan dunia yang lain, Alina duduk di sebuah kafe di tepi Danau Jenewa. Udara Swiss yang bersih dan segar terasa menenangkan. Setelah Paris, ia memutuskan untuk bepergian sebentar, mengunjungi tempat-tempat yang selalu ingin ia lihat, sendirian. Ia tidak lagi melarikan diri. Ia sedang menjelajah. Di atas mejanya tergeletak buku sketsa yang sudah hampir penuh dengan ide-ide baru dan sebuah laptop. Ia baru saja menyelesaikan panggilan video dengan klien potensial dari Singapura yang sangat tertarik dengan portofolio desainnya. Sebuah proyek besar menantinya. Ia menyesap teh hangatnya sambil menatap danau yang tenang dan pegunungan Alpen yang tertutup salju di kejauhan. Pemandangannya begitu damai, begitu agung. Ponsel barunya berdering. Nomor baru, kehidupan baru. Itu adalah temannya dari Jakarta. Alina, kamu di mana? Aku dengar kabar soal kamu dan Danu. Katanya keluarganya bangkrut, mereka harus jual rumah. Alina tersenyum tipis. Ia tidak merasakan kemenangan atau kepuasan. Ia hanya merasakan kedamaian. Aku tidak tahu, dan aku tidak mau tahu, jawabnya dengan tenang. Itu bukan lagi urusanku. Ia mengakhiri panggilan telepon itu. Ia kembali menatap pemandangan di depannya. Ia telah melalui badai yang paling hebat dalam hidupnya, dan ia berhasil keluar di sisi yang lain, lebih kuat, lebih bijaksana, dan yang terpenting, lebih utuh. Ia tidak kehilangan apapun yang benar-benar berharga. Sebaliknya, ia telah menemukan kembali dirinya sendiri. Ia membuka buku sketsanya ke halaman baru yang masih kosong. Dengan tangan yang mantap, ia mulai menggambar lagi. Fajar yang baru telah menyingsing dalam hidupnya, dan kanvas di hadapannya terbentang luas, siap diisi dengan apapun yang ia inginkan.